Gitu sih. Nah, cara belajar TPS berarti sekarang gimana nih, Da? Oke. Kan berarti kompetitif, berarti gue mau belajar lebih. Gimana cara belajar Ini TPS? ada satu komen yang kemarin gue sempet Halo, selamat datang di Zenius Learning episode spesial karena hari ini kita mau ngomongin sebuah topik yang lagi hangat-hangatnya, yang baru banget dibahas sama Menteri Pendidikan kita Nadiem Makarim. Pak Nadiem Makarim, panggilannya apa sih? Mas. Menteri Oh, Mas biasanya Menteri. anak-anak Mas Menteri ngomongin ini. Masih muda soalnya, oke. Kita bakal bahas sama the one and only Sabda PS, founder Zenius, termasuk hula, halo. apa biasa disebutnya di sini? Ya abangnya anak-anak lah. Abangnya anak-anak. Abangnya anak-anak Zenius lah. Bareng sama gue Isel, anak bangku belakang. Balik lagi. Kita mau ngebahas tentang metode cara masuk ke perguruan tinggi negeri. Oke. Jadi sebenarnya gini sih, kemarin tuh ada pengumuman penting banget sih menurut gue ya, dari Mas Menteri ada pengumuman bahwa ada perubahan nih dalam proses masuk ke PTN gitu. Nah, jadi di sini gue sebenarnya ada 3 hal sih yang penting. Pertama, perubahannya itu apa? Kayak apa, modelnya kayak apa, lihat. Oke. Kedua, tanggapannya Zenius gimana? Menurut Zenius tuh gimana sih gitu kan? Yang ketiga, nah pastinya, terus jadi gue belajarnya gimana? Ini topik-topik yang ngebanjirin DM lo. Wah, biasa lah. Ada pengumuman, bang nih gimana bang? Gue siapinnya gimana? Wah, gue nggak suka bang gini-gini. Ada yang sedih nangis, ada yang ye gitu kan. Jadi ya udah, mari kita bahas semua di sini sampai jembreng abis gitu kan, supaya lo tahu apa, jadi pada tahu gitu kan. Lo mesti gimana dan sebagainya. Oke, lo biasanya selalu punya cara untuk menjelaskan dengan cara yang paling mudah dipahami nih. Karena kan kalau presentasi Mas Menteri mungkin agak panjang gitu ya. Nih sebenarnya perubahan apa sih yang terjadi, Da? Oke, pertama perubahannya dulu. Sebenarnya secara garis besarnya, jalur masuk ke PTN itu ada 3. Yang pertama jalur SNM. Jalur SNM itu berarti jalur raport kan? Raport. SNM. Jadi kelas 10, raport yang nilai kelas 10, kelas 11 dan 12 biasanya semester 1-nya yang kepake. Nah, di sini perubahannya apa? Ya by the way, kuotanya minimum 20%. Minimum ya. Jadi kuota untuk masuk saya itu 20% dari jalur itu. Nah, yang itu apa sih yang perbedaannya? Pertama, semua pelajaran ngaruh sekarang. Ya, jadi semua pelajaran ngaruh. Dan itu komposisinya 50%. Semua pelajaran itu termasuk olahraga gitu. Nah, itu dia definisi semua ini. Nah, itu tuh. Apakah mulok tahu enggak? Muatan lokal. Atau cilok. Atau cinlok. I don't know. Nah, itu semua tuh masuk. Itu 50% komposisi. Kedua, komposisi lainnya 50%-nya itu adalah ekstrakurikuler. Basically ekstrakurikuler bisa ikut olim, bisa ada, pokoknya intinya lo berprestasi deh gitu. Oke, tapi ekstrakurikuler itu maksudnya bukan cuma sekedar ikutan ekstrakurikuler di sekolah, tapi ada prestasinya. Jadi intinya adalah ini jalur anak berprestasi di sekolah. Prestasi akademik 50%, prestasi lainnya 50%. Prestasi lainnya itu bebas, lo mau jadi jago congklak kayak gitu kan, tapi olimpiade congklak misalnya siapa tahu kan, ternyata penting misalnya gitu. Bisa macam-macam itu di situnya. Itu jalur pertama, SNM. Jadi untuk jalur pertama pesan gue adalah kalau lo emang kerasa bahwa lo anak ambis yang selama SMA bisa berprestasi di 2 sisi silahkan ambil pakai jalan itu. Yang kedua ya, jalur UTBK. Ya, ini jalur SBMPTN atau UTBK-nya itu minimum 40% juga kuota. Tadi 20%, yang ini 40%. Nah, perbedaan yang signifikan di sini nih ya. Dulu UTBK tuh ada TPS dan TKA, Saintek Sashum. Ada pelajaran-pelajaran fisika, kimia, lalala. TKA tuh pelajaran. TKA tuh pelajaran yang Saintek Sashum. Jadi ada matematika Saintek, fisika segala macam, Sashum ada sejarah, geografi, lalala. Nah, ini nggak ada lagi TKA-nya. Perubahannya itu nggak ada lagi. Nggak ada. Sekarang itu murni di TPS ya, TPS-nya.
TPS-nya sendiri agak berubah dikit, ya nggak dikit juga sih, cukup lumayan. Tapi intinya adalah fokus pada penalaran. Jadi isinya tuh ada apa ya, kognitif dasar namanya, potensi kognitif. Intinya lu bisa mikir nggak gitu. Jadi sederhana ya, bisa mikir nggak gitu. Nah dikasih soal-soal itu ada contohnya situ. Kita juga punya banyak contoh, banyak banget lah kalau di Zenius contoh-contoh itu. Kalau di UTBK lama tuh mirip sama PU. Oke. Ya, penalaran umum ya, mirip kayak gitu. Tes potensi kognitif dasar. Yang kedua, penalaran matematis sebenarnya. Ini bukan PK murni, agak beda sama PK. PK tuh yang sekarang, tapi sekarang penalaran kuantitatif. Perbedaannya di mana? Intinya nggak mendalam matematik yang gimana banget lagi, tapi benar-benar berpikir secara matematis. Jadi lo nggak lagi nih x kuadrat nggak cenderungnya nggak ke arah sana, cenderungnya lo kasih cerita dikit. Nah, coba lo modeling matematisnya gimana? Lo bernalar secara matematis, dikasih kasus, dikasih ini segala macam, arahnya ke sana. Jadi cara belajarnya lagi-lagi nggak ada tuh rumus cepat gitu kan. Lo rumus cepatnya gimana? Karena yang dites sebenarnya adalah logika berpikir lo, tapi secara matematis. Menerjemahkan realitas gini menjadi suatu model matematis dan memecahkan masalah itu secara matematis. Itu yang kedua. Ketiga, literasi bahasa Indonesia. Literasi bahasa Indonesia itu cenderung intinya bacaan, yang bener deh, ya kan? Karena kita tahu banget di Indonesia itu permasalahannya bacaan, ya kan? Makanya lah sering tubir di Twitter dan sebagainya, sosial media lainnya, dia ngomong apa, dibacanya apa, ditimpalinnya apa, di reply lebih gak nyambung lagi, terus tiba-tiba entah dari siapa lagi. Wah udah. Nah literasi itu penting banget, ya kan? Jadi gue setuju banget kalau bagian literasi itu very very important. Yang keempat, of course, bahasa Inggris. Jadi 4 tes ini aja. Ya bahasa Inggrisnya of course banyak akan reading juga ya dalam bahasa Inggris. Cuman of course bukan berarti grammar nggak penting. Kalau namanya bahasa Inggris kan untuk ngerti ini maksud kalimat apa, biasanya pasti lo tahu logika grammarnya apa, tata bahasa segala macam, vocabulary. Itu jalur kedua, 40% ya minimal. Yang ketiga ada ujian mandiri gitu, dikasih maksimum sama Mas Menteri 30%. Jalur 30% ini jadi ujian mandiri, setiap kampus tuh boleh untuk ngadain ujiannya masing-masing ya, kemudian bisa kerja sama antara kampus juga bikin satu ujian yang sama, bebas boleh. Nah di situ boleh ada ruang untuk dites subjek-subjek nih. Mungkin ada kampus yang ngerasa aduh kayak kalau mahasiswa gue kalau nggak dites ini mereka mungkin nggak siap nanti untuk belajar segala macam. Silakan ada subjek-subjek ya itu tadi subjek itu maksudnya pelajaran ya, kayak ada gua butuh fisika, butuh kimia, di biologi atau IPA terpadu atau apapun itu, silakan mereka boleh kasih ada apa ya ujian khusus lah gitu ya. Mungkin butuh gambar kalau di bagian-bagian tertentu. Nah itu perubahan mendasarnya. Nah terus yang penting nih, apa sih spiritnya gitu kan? Apa sih spiritnya dari kementerian untuk ada ini? Spiritnya supaya ada jalur masuk ke PTN lewat berbagai macam cara dengan berbagai macam jenis anak yang berbeda-beda, yang memang berprestasi gitu kan, ambi banget tadi berprestasi apapun ambinya gitu kan, ada nih jalur sekolahan ya kan. Dan untuk TPS UTBK, kenapa sih UTBK TPS? Mas Menteri ngelihat bahwa gini, dengan adanya seperti ini mungkin jadi jauh lebih banyak yang ngerasa oh gue bisa nih, jadi silakan ikutan. Dan juga kasihan juga mungkin anak-anak yang daerah yang ya akses terbatas segala macem, kalau harus belajar macem-macem dan mungkin sambil kerja juga di sana ada pusing. Nah ini ada pemerataan gitu, ada pemerataan buat kesempatan nih untuk semua. Sedangkan mandiri yang biasanya ya kita saling tahu lah ya, yang jalurnya lebih mahal dan sebagainya. Nah itu mungkin mereka bisa punya kemampuan untuk belajar yang akses yang mahal segala macam, jadi segala macam subjek lain tersedia. Kira-kira maksudnya gitu. Jadi semakin banyak orang punya kesempatan dengan gaya mereka masing-masing untuk bisa ikutan PTN. Tapi lo sendiri beresonate nggak dengan spirit ini nih? Gue pribadi ya, ini gue pribadi dulu. Sebenarnya gini, gue suka dengan ide bahwa ada jalur masuk banyak, ya. Dan kemudian jalur itu memang ada ya secara garis besar. Gue mensupport dan setuju, tapi can we do better? Yes, of course. Gitu kan. Nah, di mana can we do betternya? Nomor satu nih, ya lewat jalur SNMPTN. Apa sih masalah dengan SNM? Ya, apa sih masalah dengan jalur itu? Gue jujur aja nih ngerasa bahwa ya gimana pun juga guru ngajar di sekolah, guru ngasih nilai di sekolah, kan standarnya nggak tahu kita gimana gitu kan, apakah soalnya bagus atau enggak segala macam, dibandingkan sekolah lain gimana. Jadi rapot dari sekolah itu belum tentu sama dong sama rapot di sekolah lain. Value-nya kalau nilainya bisa sama-sama 8 nih. Kualitas 8 ini gimana gitu kan. Paling di situ masalahnya. Kalau bisa kita lebih
kestandarisasi lah di situ. Oke. Kalau soal prestasi 50% lagi, gue setuju justru dibebasin aja mau prestasi apapun. Yang tinggal adu aja nih seberapa jago. Yang satu misalnya ikut olimpiade bulu tangkis gitu kan, di badminton di mana ya. Dapat emas buat badminton, mah gue sih kalau misalnya gue rektor terima aja seru gitu kan. Sini. Ya, atau apa gitu. Prestasi bisa macam-macam. Itu gue setuju bagian situ ya. Kalau UTBK, nah UTBK nih gue mau cerita satu hal ya. Ini mungkin anak-anak yang udah Zenius udah biasa dengan. Ini gue misalnya gue punya premis. Semua yang hidup di air adalah ikan. Oke, semua hidup di air adalah ikan. Terus premis kedua, itu premis pertama. Paus hidup di air. Oke, kesimpulannya apa? Ya kan, semua hidup di air adalah ikan. Paus hidup di air. Berarti kesimpulannya paus adalah ikan. Nah, itu secara penalaran itu tepat. Ya kan, kalau semua A adalah B dan si C ini adalah A, dia pasti B juga dong. Iya. Ya kan? Tapi apakah benar paus adalah ikan? Salah kan? Paus is mamalia. Gitu. Jadi kesimpulannya salah. Nah, kenapa itu bisa salah? Padahal secara penalaran, secara logika dia benar, tepat, valid lah gitu bahasanya. Karena ada pengetahuan, ada premis yang salah. Premisnya nggak sesuai realitas. Di mana premisnya nggak sesuai realitas? Semua hidup dari realitas kan itu salah gitu. Nah, jadi bagi gue kalau penalaran murni ada resiko nih bahwa anak-anak ini bisa bernalar bagus, tapi kalau pengetahuan tentang realitasnya nggak akurat, itu bisa berbahaya. Jadi mengambil kesimpulan yang salah. Tapi gue setuju banget, penalaran sangat-sangat penting, penekanan pada penalaran itu penting banget. Tapi enaknya ilmu pengetahuannya juga tetap harus bernalarnya itu dalam konteks-konteks pengetahuan yang akurat. Kalau itu cakep lagi. Kalau gue misalnya gue mau nambahin satu ini, gue suka misalnya tadi yang 4 itu gue setuju deh, udah ada. Kalau gue mau nambahin satu tes lagi apa sih? Gue nggak usah harus ada fisika, kimia segala macam. Gue harus tambahan. Gue sebutnya penalaran realitas. Apa penalaran realitas? Bernalar sesuai dengan pengetahuan realitas. Ini bukan berarti jadi hafalan, enggak. Tapi basic prinsip-prinsip dasar yang penting banget tentang realitas itu betul masuk, bisa dari sejarah, bisa dari fisika segala macam. Integrated, nggak harus di isolasi sekat-sekat gitu. Jadi fisika kimia integrated aja. Ini penalaran realitas dan kemampuan berpikir scientific thinking ya, bukan berarti pemain. Nah itu bagi gue kira-kira itu yang bisa mungkin benerin gitu. Nah gue pengen minta pendapat lo Deda. Gue penasaran. Ini kan berarti jalur UTBK ini memungkinkan, kalau kata Pak Mas Menteri kemarin, memungkinkan untuk kita cross interest nih, kayak misalnya kita belajarnya sosial, terus tiba-tiba kita mau masuk ke jurusan-jurusan yang mungkin kuat di science gitu ya, atau kita belajar science pengen ke pandangan lo tentang itu gimana? Nomor satu, gue paling nggak suka emang sekat-sekat seperti itu, kotak-kotak kotak-kotak situ. Di dalam level SMA jelas gue nggak suka, ya kan. Dengan kayak gini justru memungkinkan semua anak pengen kemanapun lewat satu jalur ini yang penting. Oke, itu satu. Ini gue pribadi ya, maunya gitu. Yang kedua, level college pun di Indonesia, kita ketika masuk universitas udah mulai jurusan kan. Penyekatan itu terjadi juga di college level. Dari awal. To be honest, kalau di sekolah-sekolah top di Amerika itu sistemnya liberal arts modelnya. Konsep liberal arts apa sih? Lo masuk, ya kan, nggak usah milih jurusan. Lo pilih kelas. Pilih 32 mata kuliah sampai lulus tuh total 32. Campurannya boleh gado-gado bebas. Lo boleh juga ngambil misalnya yang karena kadang-kadang kalau di luar tuh istilahnya bachelor in arts, major in apa gitu. Nah kalau di kita tuh jurusan tuh bukan major, kebayang gak? Nggak tepat karena gini, major in apa maksudnya apa? Jadi kalau misalnya 32 mata kuliah, 12-nya lo ngambil di matematik gitu. Nah, berarti lo udah dibilang major in mathematics. Karena paling besar porsinya matematik. Exactly. 20 mata kuliah lainnya itu bisa aja campur aduk gado-gado dari manapun, karena itu pendidikan yang kalau bahasa Indonesia CCA gitu kan. Campurannya harus pas dong, yang cerdas, yang bikin cerdas tuh apa, yang bikin cerah tuh yang kayak gini, yang bikin asik tuh mata kuliah kayak apa, itu ada campuran yang pas. Nah, dengan model liberal itu memungkinkan kita mengambil campuran itu, sedangkan di kita itu dari awal udah sekat. Karena namanya sarjana di sana itu kan istilah scholar ya. Scholar itu namanya sarjana itu bukan justru lo jadi cupet, justru punya pandangan cukup luas untuk melihat dunia tuh seru, asik gini, realitas tuh kayak apa. Tapi nantinya boleh ngambil spesialisasi aja. Dan dalam realitas dalam kerja kehidupan segala macam, intinya ya we have to have these things kan, gitu loh. Iya. Kalau mereka misalnya disuruh ngambil pokoknya 10 kelas, kalau dia mau
4 dari 10 misalnya mau coba-coba yang lain yang dia sukain, yang dan diminatin, banyak apa ya, profesi bahkan kehidupan kita yang nggak harus kerjaan ya gitu ya, butuh campuran-campuran yang pas antara ngerti manusia, antara ngerti hard skillsnya, soft skills, hard skills lah, bahasa orang-orang sana gitu kan, itu campurannya mesti enak gitu. Nah ya jadi nggak kecupat ke satu ini doang, tunnel vision bahasanya gitu. Kalau Mandiri komen gue apa, gue sih sebenarnya setuju di bagian transparansi ya kan. Ya kita tahu kan kasus-kasus apa aja yang terjadi dengan Mandiri ini kan. Gue suka lo tadi ngeliat kamera bagian situ. Ya Mandiri kita udah tahu kasus-kasusnya. Nah menurut gue sih transparansinya, of course semua orang tahu deh standarnya apa, biayanya berapa, metode penilaian. Kalau UTBK jelas skor keluar lo masuk apa enggak, jelas transparan. Yang ini ujiannya masuk terus habis itu nilai berapa nggak tahu. Pokoknya tahu lo diterima atau enggak. Nah, kenapa diterima enggaknya? Banyak sekali permainan yang mungkin terjadi. Ya kita nggak tahu. Nah justru transparansi yang ditegaskan oleh Mas Menteri, gue setuju banget. Dan kalau soalnya sih, gue mau titip aja sih buat para pembuat soal Mandiri, nggak usah aneh-aneh buat anak SMA. Kadang-kadang suka ketinggian pelajaran tingkat 2, tingkat 1, tingkat 2 dikeluarin buat anak SMA. Kasihan anak-anaknya, itu aja sih tipennya. Yang penting mereka bisa kreatif, bernalar, berpengetahuan yang tepat, yang pada level takaran yang pas. Nah itu yang cakep sih. Emang suka gitu ya, Da? Kalau misalnya tes suka dibikin susah-susah atau niatnya kan untuk menyeleksi, apa tahu mereka udah jago-jago jadi keseleksi. Jadi misalnya udah bisa itu ada bonus point buat mereka. Niatnya sih gitu. Cuma menurut gue caranya nggak pas gitu. Kita bisa jadi pengetahuan ini yang udah dari anak SMA tahu aja, cuman level mikirnya aja, level idenya, level mikirnya yang kita mau lebih seleksi kan kemampuan mikirnya nih, bukan pengetahuan yang aneh-aneh atau terlalu spesifik gitu. Wah mentang-mentang wah ini siapa dulu sultan ini di tahun berapa, spesifik, yang udah spesifik kayak gitu kan nggak terlalu penting ya bagi gue, kayak nggak penting banget tanyain gitu. Mending kan kasih masalah yang cukup kompleks, nggak apa-apa, climate crisis gini dia intinya pengetahuan itu nggak terlalu banyak, tapi justru level of thinking, complex thinking yang dibutuhin itu, nah itu bisa mencerminkan nih anak canggih nih. Gitu. Gue sih biasanya nilai orang bukan pengetahuannya banyak enggaknya, pengetahuan cukup, yang penting ide brilian dan logical argumennya mantep ya. Bagus, iya. Pertanyaan juga yang banyak pasti masuk ke DM lo tentang kalau ada kebijakan yang berubah, apakah gue cara belajarnya juga harus berubah? Yes. Ini gue buka-bukaan aja, kemarin kan dibilang tuh juga bimbel berarti nggak butuhin lagi nih dengan TBK gini-gini. Ya jujur aja ya, gue cukup senyum aja di situnya gitu. Bukan berarti itu pernyataan yang salah atau gimana. Cuman gue ngeliatnya gini, tes itu ada 2 jenis, tes evaluasi sama tes seleksi lah gampangnya. Tes evaluasi itu lo belajar A, gue uji A. Nah kalau lo nilai mungkin 80% ke atas, lulus. Ya kan, itu tes evaluasi, intinya menguji kesuksesan lo belajar suatu hal. Kalau tes seleksi bodo amat, intinya lo belajar apa gue bodo amat, yang penting gue ada suatu filter untuk memfilter dengan suatu kriteria tertentu mana yang top. Misalnya dari 1000 gue ambil 100, mana yang top 100 ini gue ambil. Soalnya kayak apapun bukan urusan lo, apapun yang lo pelajarin bukan urusan lo, tapi itu yang penting lolos standar gue nih, yang terbaik dari 100 tadi. Ya. Nah tes seleksi ini ya itu sebenarnya bisa dibilang kadang-kadang tuh kadang-kadang bukan urusan sama sekolah atau apa, itu masalah persiapan anak-anaknya. Nih ya, gue kasih data-data nih di Cina ya, di Cina, di Singapura dan Korea Selatan. Pokoknya sekolah di negara-negara yang sekolahnya udah bagus banget, pendidikan sistem bagus banget. Bimbel-bimbelnya itu gila-gilaan laku dan mahal banget, bahkan kadang-kadang, dan gue ini cukup menjadikan juga bagian ini ya. Gara-gara ya itu tadi. Ya sekarang gini, kalau misalnya let's say gue kasih suatu bimbingan tertentu yang membuat lo 1% aja di atas anak-anak lain, membuat lo jadi unggul, ya si orang tua cenderung ya udah mau bayar untuk itu. Nah itu menjadikan jadi kan yang satu nah caranya untuk membuat jadi unggul itu jadi beda-beda emang. Ada yang caranya agak-agak mungkin bisa ngeliat soal duluan gitu kan sebelumnya main-main. Misalnya cara yang kayak gitu. Ada cara-cara cara cepat segala macam, walaupun sekarang udah susah nih, TPS tuh nggak bisa nih cara cepat. Gue yakin 100% gaya belajar itu bernalar, bukan lagi cara cepat gitu kan atau hafalan.
Ada yang memang ngebimbel untuk membantu itu, tapi selain itu juga bisa bikin mungkin jadi lebih asik ya belajarnya gitu, jadi lebih engaging sehingga betah belajarnya, bisa yang ditambah-tambah apa segala macam sehingga bikin cerdas beneran sambil asik seluruh segala macam lah. Nah, jadi bagi gue sih kalau bagian situnya gue nggak bisa bilang bahwa bimbel dibutuhkan atau nggak dibutuhkan. Ya sekarang gini aja, kalau yang misalnya ada yang mereka yang ikutan suatu program bagus dan ternyata unggul, ya kasihan juga kan kalau yang enggak gitu. Ya siapa tahu jadi FOMO malah jadi pengen juga, atau ya silahkan kalau mau sih. Kalau kita sih dengan senang hati bebas nerima ya, cuman ya maksudnya ya pastinya a lot of ways untuk membuat mereka jadi lebih kompetitif dibanding yang lain, dan ini kenyataannya ini emang kompetisi. Jadi ya caranya mau lewat bimbel mau enggak, mau lewat apapun caranya gitu kan, I think it's open to the open, tinggal mereka yang judge sendiri. Dan apa ya, dan kadang-kadang gini juga sih, ini ada satu hal juga untuk TPS itu kadang-kadang tuh emang pertanyaannya suka ngeselin. Jawabannya kayaknya B gitu kan, kalau secara common sense kayaknya B nih, tapi sebenarnya kalau kita belajar kayak itu tadi, ada namanya berpikir kan ada aturan-aturan yang universalnya. Nah, aturan-aturan universal itu belum tentu semua orang tahu nih. Kadang-kadang bisa jadi cuma rasa-rasa doang jawabannya A atau B atau grammar juga gitu. Rasa-rasanya jawabannya ini ternyata enggak. Nah, ini dari dulu tuh biasanya jadi kerjaannya di situ sih, untuk jangan rasa-rasa doang, lu mikir beneran, tahu enggak lo gitu. Iya. Itu sih. Ya, walaupun Mas Menteri dengan kebijakan yang baru ini membuka kesempatan untuk banyak orang, justru sebenarnya kompetisinya bisa jadi makin kuat gitu nggak? Makin ketat? Iya bisa jadi gitu. Nah, ini untuk jawab pertanyaan lo ya. Dulu seleksi masuk dari SD, SMP atau SMP SMA deh, ada namanya Eptanas. Jawaban dulu banget. Itu pelajarannya matematika, fisika semua lengkap tuh, pelajaran lengkap. Nah, nilai Eptanas itu misalnya kalau dari 6 pelajaran maksimumnya 60 gitu ya. Gue inget banget NEM gue itu 49 dari SMP ke SMA. Oke. 49 tuh jelek loh, maksudnya nggak bagus-bagus amat gitu, 60 tuh perfect gitu, 60 tuh perfect, gue 49. Jadi ya berapa persen tuh berarti, hampir 80% lebih lah dikit ya. Itu tuh nggak sebagus itu, gue rankingnya juga di pas masuk SMA gue tuh gue tengah-tengah lah gitu. Nah abis itu diilangin tuh semua pelajaran, cuma 3, bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia. Dengan 3 ini berarti kan maksimum 30 tuh ya. Gue ngeliat minimal untuk masuk sekolah gue akhirnya namanya jadi 28, ngerti gak? Jadi minimal 28, kebayang itu udah 90% lebih kan. Gara-gara cuma 3 anak-anak bisa fokus untuk bener-bener, jadi itu malah kompetitif banget gitu, gara-gara pelajaran lebih dikit. Nah ini agak-agak gimana juga sih gitu. Jadi maksudnya yang tadinya ya maksudnya semua orang bisa segala macam, tapi dengan ini malah ternyata malah ya itu malah makin kompetitif gitu. Iya. Itu satu. Karena orangnya juga makin banyak, ikannya makin banyak yang masuk kolam. Gara-gara ngerasa gampang nih, ada yang kurang ajar juga nih, yang tingkat 1. TPS-nya gampang nih, gue bisa UTBK lagi, gue mau pindah kampus. Nah, akhirnya jadi banyak ikutan. Berarti saingannya bukan cuma satu angkatan nih, tapi buset, makin rame. Dan yang tadinya juga nggak pede ikutan, karena gue nggak bisa fisika yang kimia segala macam, jadi pede. Gara-gara kalau ini doang gue bisa. Nah, jadi makin melebar. Cenderungnya gue ngeliat itu makin melebar. Gitu sih. Nah, cara belajar TPS berarti sekarang gimana nih, Oke. Kan berarti kompetitif, berarti gue mau belajar lebih. Gimana cara belajar ini TPS? Ada satu komen yang kemarin gue sempet, bukan cuma satu sih, beberapa komen yang satunya ini tipenya satu hal. Ya kalau gitu, kalau TPS doang karena diuji cuman kemampuan berpikir dasar, berarti kalau gitu emang kementerian ini Mas Menteri ini nggak menghargai mereka yang berproses dong, yang belajar segala macam. Karena ya udah yang dicari yang pintar dari sononya. Ini kepercayaan yang bahwa kepintaran itu dilahirkan fixed mindset istilahnya. Jadi kalau lo IQ lo 182 atau 82 doang udah seumur hidup segitu. Nature bukan nurture. Ya itu satu hal yang mau gue dibang banget sih. Jadi gue sering banget berkali-kali bahwa kecerdasan sangat-sangat bisa di-upgrade. Ya, asal tahu cara ngupgrade, itu upgradable banget gitu kan. Kalau nggak, ngapain ada pendidikan nggak sih? Pendidikan tuh bukan cuma lo jadi makin lama makin tua makin tahu banyak hal, tapi justru adalah apa yang bisa di-upgrade dari kita masing-masing, dari kemampuan berpikirnya kayak, kemampuan berkomunikasi kayak, kemampuan asiknya itu it's all upgradable.
itulah tugasnya pendidik untuk cari tahu hal, mengupdate itu semua. Dan Zenius dari namanya juga udah ketahuan ya, kita dari awal pengennya gitu kan awal menjadi Zenius CCA dan kita cukup pede gitu bahwa inputnya tuh bisa dari berbagai kalangan. Dengan program yang kita punya emang ya kita ngerasa ya pede lah ya, udah punya pengalaman 18 tahun, gue tau lah murid-murid gini update-nya gimana, yang ini update gimana. Jadi it's not lo nggak terlahir dengan kayak gitu terus udah tuh takdir nggak bisa diapa-apain, enggak. Ini tuh bukan takdir yang tak terubahkan, tak apa itu apa sih bahasanya, tak terubahkan, apalah gitu. Mesti butuh uti di sini. Ya. Immutable bahasa ini ya, immutable enggak, justru ini bisa diubah, sangat bisa diubah. Banyak hal bisa kita ubah asal tahu cara latihan yang tepat. Deliberate practice bahasa Indonesia, deliberate practice-nya apa itu ya. Nah jadi itu gue menekankan itu dulu, pokoknya it's mostly upgradable. Latihan yang tepat, jadi belajar including latihan ya, latihan itu including belajar dan latihannya yang tepat. Oke, nah baru pertanyaannya tadi kan, terus belajarnya gimana? Ya, belajarnya gimana? Untuk di PSNMPTN, ini gue baginya 2 jalur nih, jual kasar. Yang satu, gue sebut TPS itu namanya fundamentals, ya fundamental skills, pelajaran-pelajaran itu ya kita sebutnya TPS TKA lah ya, TPS itu bener-bener yang fundamentals, TKA tuh udah subjek-subjek. Gue ngeliatnya kalau gitu anak SMA tuh punya 2 jalur. Anak-anak yang mau TPS TKA ya, anak-anak yang mau TPS TKA itu berarti maksudnya selama SMA belajarnya itu berarti mereka bisa punya jalur lewat SNMPTN, bisa punya jalur lewat UTBK-nya, bisa jalur lewat mandiri juga ya. Itu jalur satu kalau mau lengkap gitu, kalau mau lengkap situ. Kalau mau jalur santai TPS doang ya bisa. Ya by the way ada ujian AKM juga, jangan lupa 11 ya. Untuk kelas 11 AKM itu sama kayak TPS UTBK, numerasi literasi doang, bahkan tanpa bahasa Inggris. Di kelas 11. Kelas 11 ya. Jadi kalau buat lo yang ngerasa emang lo suka belajar segala macam hal segala macam itu ya kan, dan juga mau cukup mengambil segala macam, itu bisa dari kelas 10. Emang ya udah belajarnya normal nih, sekolah ya, belajar normal sekolah segala macam, kuasain segala macam tapi jangan lupa ekskulnya atau apapun yang lo mau kulik gitu kan, supaya nilai 50%-nya bagus. Lo punya chance untuk jalur SNM. Ya, kalau yang either dari sekarang masih kelas 10-11 nih, sok jalur SNM nih. Kalau kelas 12, cek dulu nilai lo kira-kira gimana, ada potensi nggak, dan kuota sekolah lo buat univ gimana. Kalau ternyata lo masih mungkin nih, silahkan belajar nih kelas 12, ya masih mungkin dengan nilai bagus, silahkan tuh. Emang dan lo suka lo belajar segala macam itu, udah belajar terus aja dengan cara itu, nggak apa-apa. Masih ada jalur mandiri kok, kalau lo nggak lewat SNM pun total kan minimal 20-30%, 50% kuota 50%. Loh. Ya kan masih 50% kuota, ada jalur lewat cara ya belajar itu ya, TPS dan TKA lengkap itu ada ya. Dan nah kalau untuk Zeniusnya gimana di situ? Ya kan kita YPPA ya. Ingat tadi anak-anak yang berprestasi itu 50% akademik, 50% ekskul. Kalau belajar lo efektif, efisien, dan YPPA. Yang penting-penting aja. Iya kan? Ya, yang penting-penting aja gitu kan, nilai lo bagus, lo punya waktu untuk ngelakuin hal yang lain, ya kan? Untuk hal lain di luar itu. Dan ya udah, ya UTBK-nya juga bisa kekejar of course dengan kayak gitu, dan of course mandiri juga bisa juga kalau emang dia nguasain all these things. Itu jalur 1 nih. Jalur 2, lo mau jalur santai tapi cukup, ya hobinya mungkin yang lain-lain, jalur TPS only, ya. TPS only. Kan tesnya sekolah itu sebenarnya nilai apa sih, AKM-nya doang, ya kan? Itu pun belum tentu dipilih, by the way itu dipilih random ya. Jadi nggak semua anak ikutan, yang penting. Terus kemudian ujian sekolah segala macam nggak ada standar kelulusan juga. Lo mau nilai berapapun ya lulus aja, dan mungkin juga yang sekarang kelas 12 udah ngeliat nilainya nyerah dah gue nggak mungkin lewat SNM, ya nggak apa-apa juga, bisa fokus ke UTBK doang. Karena gimana pun tuh masih ada jalur yang minimal 40%, bisa 50%, bisa 60%, tergantung universitas masing-masing. Jadi ini jalur santai, lu belajar AKM sama TPS doang. Itu juga bisa. Ambi bisa, santai bisa. Exactly. Jadi yang ambi 1 banyak aja. Yang nomor 2 tuh bukan berarti nggak ambi sih. Mereka bisa ngambi ya, ngambi total juga bisa, tapi fokus doang gitu ke arah yang itu. Ya, fokus doang ke arah situ. Ya sisa waktunya itu bisa disiapin dari kelas 10, 11, 12 segala macam. Ini soalnya gini juga ya. Sorry, ada beberapa hal yang skills yang nggak bisa kita dapetin cepat. Contoh bahasa Inggris deh.
Ya kan, bahasa butuh waktu. bahasa butuh waktu gitu kan. Certain kind of mathematics butuh waktu dan logika juga pastinya. Jadi ya untuk itu sebenarnya ada skill-skill yang harus lo latih terus-terusan. Justru itu harus lebih rutin latihannya, ya. Dan cara latihannya pun tepat. Tapi ini gue sebenarnya jalur santai bukan berarti santai-santai asli kita santai, tapi dari sisi fokusnya itu dikit yang harus dipelajarin. Tapi latihannya ya harus digeber lebih banyak. Seperti tadi juga kompetisi juga kompetisinya tuh menurut gue sih lebih gitu ya kalau jalur itu. Tapi kalau gue pribadi ya, kalau gue waktu SMA kira-kira kemana, gue likely sih jalur 2. Jalur yang paling santai. Jalur pilihan yang harus pelajarin dikit, tapi ngebernya bisa banyak gitu. Dan fokus. Iya fokus, exactly fokus. Gue punya waktu buat yang lain-lain, dan mungkin kalau gue SMA ya pastinya fokusnya apa sih, pacaran, temen, ngeband. Soalnya kalau gini, ngeband gue juga prestasi di hitungan ekskul juga nggak bisa juga, kurang, nggak segitunya gue suka tapi nggak segitu jago. Ya udah cukup ya, itu kira-kira gue jalur 2. So we have option ya, jadi kita punya option nih, mau jalur 1 yang mau ambil silahkan, nih seru gitu juga, yang jalur 2 bisa seru juga gitu. Nah bisa serunya kalau yang di Zenius ya, taktik gue untuk bikin seru gimana sih? Kita punya Zencore pastinya, ya kan? Jadi mau lo skillnya dimanapun butuh upgrade dari nol banget nih segala apa ada, ya kan? Yang kedua, of course semua playlist video-videonya ada, cocok lah buat ini mah kita udah ready dari kapanpun. Nah live classnya, nah gini. Ada satu hal yang gue mau menekan ya, bahwa di bagian-bagian TPS ini, gimana pun juga ya, itu nanti jadi kayak matematiknya ada bacaan dikit, literasi pasti ada bacaan, bahasa Inggris ada bacaan lagi, penalaran juga lagi-lagi ya, likely bacanya nggak kompleks tapi ada. Gimana pun juga, all these readings itu adalah topik-topik yang akan diambil dari berbagai macam ya, itu bisa jadi ke biologi, ke sejarah, ke ekonomi, campur-campur lah ya, tematik istilahnya ya. Nah gue ngerasa bahwa dan researchnya juga bahwa kalau si anak ini udah terbiasa dengan topik-topik tersebut, pas ngerjain tes itu dia lebih bagus. Karena familiarity membuat mereka lebih pede, lebih tahu segala macam, jadi bisa jawab. Nah, jadi nanti kalau di Zeniusnya selain pembelajaran TPS-nya jelas selalu ada, ya kan, live-nya juga itu akan diisi. Basically sekarang semua tutor-tutor TKA itu fokusnya adalah ngajarin TPS, tapi lewat topik-topiknya mereka. Ngelatih logika, ngelatih penalaran, ngelatih kuantitatif, tapi lewat topik-topik yang seru di bagian. Dan dari pengalaman gue ngajar sendiri, ya dikasih TPS yang berbumbu bahasanya. Belajar TPS dengan bumbu-bumbu yang seru itu malah lebih masuk gitu. Ya karena bumbu-bumbu itu kadang-kadang anak-anak penting gitu kan, ngerasa wah ini seru kenapa gini, mereka bisa ngerasain serunya gitu. Jadi kalau TPS murni tuh tanpa ada isi yang greget gitu ya, juga bosan juga. Jujur ya belajar bosan, tapi kalau ada isinya seru, justru lebih kelatih penalarannya. Nah itu cara belajar di kita akan kesana gitu. Topik-topiknya bisa apapun, yang kayak yang topik ada kita ada kelas namanya mind glowing session gitu kan. Kenapa sih cowok suka cewek kayak gini, cewek suka kayak gitu? Bikin penasaran. Nah itu dia, dan masih banyak lagi yang pokoknya topik-topik seru. Intinya belajar TPS, intinya belajar penalaran segala macam, tapi temanya kita kasih yang pokoknya jadi menarik, jadi makin seru lah gitu. Ini bukan karena gue anak Zenius atau gimana ya, tapi jujur kayaknya kalau misalnya emang penasaran gimana caranya Zenius mempromosikan TPS ini, bisa mulai dari Zencore sih kalau gue. Main Zencore tuh udah lu bisa mainnya sambil di mobil, jalan-jalan, sambil santai, sambil boker tuh bisa main. Bisa ajak battle juga bisa. Battle-nya kan Free Fire terus. Battle-nya bisa Zencore tuh penting banget sih. Gini, salah satu masalah banget dari anak-anak tuh kadang-kadang sebenarnya skill mereka agak kurang di sini, di situ segala macem. Tapi terus masa gue harus belajar dari pelajaran SD bang di playlistnya gitu. Nah dengan Zencore tuh lu mau nol di manapun deh, mau nol di penalaran, nol di matematis, nol di bahasa Inggris, itu starting pointnya di situ. Jadi kalau nggak pede di situ. Dan kemudian bukan cuma gitu ya, sebulan aja gue ngeliat nih anak-anak ya,
itu cepet banget gitu. Cepet banget naiknya gara-gara itu. Dan pas gue ngajarnya, nah cakep nih, tadi 1/3 bagi 3 nggak bisa gitu kan. Sekarang udah mulai jago, oh jauh gitu perkembangan setelah sebulan. Ya, gue jualan sedikit lah pokoknya buat teman-teman yang, buat lo semua nih yang belum pernah ketemu sama Zencor, saatnya sekarang coba, mumpung nih sekarang TPS dah Yoi. jadi syarat yang utama buat masuk universitas negeri, langsung cobain Zencor. Itu kalau dari gue. Itu sebenarnya dengan Zencor tuh banyak banget udah ke cover sih TPS. Iya. Oke. Kita udah ngebahas tentang Zenius, bagaimana pandangan Zenius terhadap kebijakan baru dari Mas Menteri, dan juga produk apa aja yang bisa teman-teman cobain juga di Zenius. Terus juga gue mau yakinin lagi tutor-tutor Zenius seru banget, lo bisa dapat belajar yang asik. Jadi do not worry. Semoga sukses buat UTBK-nya siapapun yang kelas 12 yang mau masuk perguruan tinggi negeri. Selain dapat tutornya, dapat teman ngambis juga di sini. Oh betul, komunitasnya juga di sini seru. Apalagi kalau yang kita Jadi Prima Gama, promo di ini. Prima Gama lagi lebih Oh seru iya lagi. benar. Oke. Alright, sampai kita ketemu di episode berikutnya. Bye bye. Dah.